Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Sri Maulia NIM 123011174. Saya Elsa Indriani Putri dengan NIM 123011156. Dan saya Nabila Putri dengan NIM 12301194. Nah, di sini kami akan membahas tentang anak gejala autis yang bersangkutan dengan pendidikan agama Islam. Saksikan videonya. Saya dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas anak dengan gejala autis. Anak dengan gejala autis ini merupakan gangguan perkembangan saraf yang mana mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, dan juga berperilaku. Anak dengan gejala autis ini biasanya terjadi pada anak usia dini, yang mana tingkat itu berbeda-beda di setiap anak, sehingga sering disebut dengan spektrum autisme. Anak dengan gejala autis umumnya menunjukkan ciri-ciri seperti kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam memahami bahasa, dan juga kurang melakukan kontak mata. Mereka itu lebih cenderung dalam menyendiri. Selain itu, anak dengan gejala autis ini biasanya memiliki kepekaan yang sangat berlebihan, seperti dengan adanya suara, sentuhan, dan juga cahaya. Meskipun memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek, anak dengan gejala autis ini bukanlah anak yang tidak mampu. Mereka ini memiliki potensi dan keunikan tersendiri, seperti daya ingatnya lebih kuat, kemampuan fokus pada hal tertentu, dan juga bakat khusus di bidang tertentu. Nah, oleh karena itu, anak autis membutuhkan pendekatan pendidikan dan pengasuhan yang khusus, penuh kesabaran, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada dasarnya, anak dengan gejala autis tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan juga penerimaan sosial. Dengan pendampingan yang tepat dari orang tua, guru, dan juga lingkungan, anak autis dapat berkembang dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya ada bagaimana kita melihat anak dengan gejala autis itu dalam pandang Islam. Nah, dalam Islam tuh sering lupa bahwa setiap anak itu punya jalur langit. Masing-masing anak dengan gejala autis bukan produk gagal, tapi cara Tuhan menguji kasih sayang kita. Nah, bukan beban, tapi tamu istimewa. Bayangkan anak itu adalah tamu yang bicara dengan bahasa yang berbeda. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, kita diingatkan untuk tidak merendahkan orang lain hanya karena melihat berbeda. Nah, nilai utamanya adalah memanusiakan. Jadi, kalau ada sesuatu yang berbeda, mungkin itu udah takdirnya dari Yang Maha Kuasa. Nah, sabar yang aktif. Sabar di sini bukan cuma ngelus dada saat anak tantrum, tapi sabar dalam mencari cara agar dia nyaman. Nah, ketika kita menjadi seorang guru dengan SLB, maka kita tuh bukan hanya mengelus dada, tapi kita mampu sabar dengan menghadapi anak tersebut. Nah, adil itu tidak harus sama. Adil bukan berarti semua anak harus tes matematika dengan cara yang sama. Adil adalah memberi tangga yang sesuai agar si anak bisa bicara kita diberi gambaran. Itulah keadilan yang diajarkan dalam agama. Nah, yang kedua ada cerita nyata, cerita yang ilustrasi cerita. Nah, di sekolah yang saya pernah observasi, ada seorang anak yang mereka tuh tantrum, tidak bisa mendengar suara yang berisik. Nah, jadi kalau dia mendengar suara yang berisik, dia kayak tantrum gitu. Nah, jadi guru tuh memberikan alat pendengaran supaya anak tersebut itu aman dan damai. Dan ketika ia belajar, dia tidak mendengar suara kebisingan dimanapun. Nah, jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai ketika anak tersebut tantrum, seperti yang di SLB itu kan banyak. Nah, dari situ saya mengambil ilustrasi, contoh dari ilustrasi yang pernah saya alami ketika saya observasi di sekolah SLB. Saya selaku pemateri yang terakhir akan membahas dua tema. Yang pertama yaitu analisis peran guru dan sekolah dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, dan yang kedua refleksi kritis mahasiswa
tentang tantangan dan solusi penerapan pendidikan inklusif. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu peran guru. Nah, kita ketahui bahwa guru itu merupakan fasilitator utama di dalam dunia pendidikan. Nah, guru itu pasti harus dilatih untuk mengenali anak yang bergejala autis dan ia bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak yang autis. Misalnya ia menggunakan pembelajaran yang berjadwal atau yang dengan metode yang visual, dan pastinya guru ini harus mendukung emosional anaknya dan menyesuaikan karakteristik pembelajaran dengan anaknya. Nah, guru ini juga perlu mempromosikan empati di antara siswa lain karena agar anak yang bergejala autis tidak disinyalir seperti anak yang terdiskriminasi. Fasilitas atau infrastruktur fisik serta kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif seperti ruang kelas, terus program pelatihan guru serta staf, dan kebijakan dari inklusif ini bisa meliputi kurikulum atau fleksibel evaluasi yang adil. Nah, sekolah juga perlu mengalokasikan sumber daya seperti bantuan tambahan atau teknologi adaptif untuk memastikan siswa autis ini tidak ketinggalan. Nah, karena peran sekolah ini tidak hanya bentuk dukungan secara visual atau secara media, tetapi sekolah ini perlu penyediaan fasilitas yang secara nyata agar anak autis yang memiliki perbedaan ini merasa tidak didiskriminasi dan tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, pastinya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif itu perlu mengintegrasikan keragaman dari anaknya, terus dari gurunya juga, karena guru dan sekolah ini menjadi peran utama di dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Anak yang autis ini akan merasa tidak dihargai atau didiskriminasi jika peran utama dari guru serta sekolah itu tidak berkontribusi. Selanjutnya yaitu tentang refleksi kritis mahasiswa tentang tantangan dan solusi dalam penerapan pendidikan inklusif. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan, saya merefleksikan pendidikan inklusif untuk anak dengan gejala autis itu menantang namun penting. Nah, maksudnya gimana? Karena tantangan utama dari pendidikan inklusif ini yaitu kurangnya pelatihan guru serta stigma sosial yang kurang memadai serta keterbatasan sumber daya yang sering membuat siswa autis terisolasi dan kurang mendapat dukungan. Nah, karena guru mungkin tidak bisa menangani atau belum siap untuk menangani anak dengan gejala autis apabila guru tersebut tidak mendapat pelatihan yang betul untuk pendidikan inklusif. Nah, di sini juga ada solusi di dalam pendidikan inklusif, yaitu melakukan pelatihan yang berkelanjutan serta integrasikan teknologi yang sesuai untuk anak yang berkebutuhan khusus tersebut agar anak-anak yang dengan gejala autis dapat mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan memadai dengan kebutuhannya. Nah, refleksi bagi saya bahwa inklusif itu bukan hanya sekedar tentang akses, tetapi juga tentang transformasi sistematik dari sekolah yang harus berubah dan dari model homogen ke model yang menghargai perbedaan, sehingga siswa yang berkebutuhan khusus ini dapat menerima pembelajaran dan dapat berkontribusi penuh di dalam pendidikan seperti itu. Mungkin sekian video atau penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang anak dengan gejala autis yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.